Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya bersuka cita bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini bersama kita akan membuka di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Di sana dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi hari ini saya memberikan judul Yesus Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca pagi hari ini kita melihat di mana Rasul Paulus menyampaikan dia sebagai seorang yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Di mana dia memberitakan bahwa Yesus, kalau kita melihat di ayat yang ketiga, menjelaskan bahwa Yesus, dia sebagai manusia jasmani, dia adalah keturunan daripada Daud. Tetapi kita melihat di ayat yang keempat, di sana Rasul Paulus menjelaskan dari sisi manusia rohani Yesus, bahwa Yesus dia adalah anak Allah yang hidup. Mengapa bisa dikatakan Yesus adalah anak Allah yang hidup? Karena di sana dikatakan bahwa dia atau Yesus, dia sudah dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Roh Kudus. Dan Yesus, dia adalah anak Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Rasul Paulus ingin supaya kita tidak hanya melihat Yesus dari sisi manusia secara jasmani, tetapi Yesus dia juga anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sebagai contohnya, di sana dikatakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau kita melihat kisah ini, pada saat itu Yesus berkata kepada murid-murid untuk mereka bertolak ke seberang. Dan ketika kita melihat murid-murid melakukan perjalanan, di situ di tengah perjalanan mereka ada angin sakal, ada badai yang datang. Pada saat itu murid-murid mereka mulai ketakutan. Dan akhirnya kita tahu kisah ini bahwa Yesus sedang tidur di buritan. Murid-murid katakan, Yesus, apakah engkau tidak peduli kepada kami? Tetapi Yesus sebagai manusia dia sedang tertidur. Tetapi pada saat itu dia bangun dan akhirnya dia katakan kepada angin sakal itu, tenanglah. Dari sisi Yesus sebagai anak Allah yang hidup yang berkuasa, angin sakal badai itu bisa diredakan. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala isi dunia ini. Sehingga di dalam Markus pasal yang keempat ini kita melihat badai itu, angin ribut itu bisa diredakan. Dan mereka dapat melanjutkan perjalanan dan mereka bisa menuju sampai ke seberang. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah dia adalah Allah yang hidup. Dia juga mau tinggal di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Pagi hari ini apapun keberadaan kita, badai apapun yang sedang kita hadapi, mungkin kita sedang menghadapi badai persoalan ekonomi, mungkin badai kesehatan, atau mungkin badai keluarga sedang datang menghimpit kehidupan kita. Dia Yesus, Allah yang kita percaya, dia adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, yang sanggup meredakan badai apapun dalam kehidupan kita. Dia sanggup menolong situasi apapun yang sedang kita hadapi. Dia sanggup menolong dan meredakan badai itu dalam hidup kita. Biarlah kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap percaya bahwa Yesus dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dia Allah yang berjanji mau menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau mau tinggal dalam hidup kami, bahkan Engkau selalu beserta dengan kehidupan kami. Keberadaan kami apapun, mungkin ada yang sedang mengalami badai persoalan, Engkau Allah yang sanggup meredakan badai itu dalam kehidupan kami. Biarlah didapati hari-hari ini kami punya iman yang teguh, iman yang selalu percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau masuki hari yang baru, Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin.